apakah dosa itu suatu pilihan atau sudah ditakdirkan? Apakah dosa itu suatu pilihan atau sudah ditakdirkan? Dua-duanya. Jadi kita bisa lihat bahwa memang ada yang namanya providence of God, atau dikatakan bahwa segala sesuatu ditetapkan oleh Allah. Tidak ada satu hal sekecil apapun yang terjadi di kolong langit ini yang tidak ditetapkan atau dalam bahasa saudara ditakdirkan oleh Allah. Dalam Mazmur 139, dalam kitab telah tertulis hari-hari yang akan dibentuk dan semua yang akan terjadi. Semua ditulis oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang kebetulan terjadi. Manusia sering berkata, oh kebetulan begini, kebetulan begitu, kebetulan begini. Tapi saudara, di mata Tuhan tidak ada kebetulan. Semua telah dirancang dan diatur oleh Tuhan. Nah, lalu juga kita juga mengingat misalnya ayat yang mengatakan, tidak, perhatikanlah burung di udara, tidak seekor pun jatuh di luar kehendak Bapamu yang di surga. Burung jatuh saja, itu butuh ketetapan Tuhan. Kalau Tuhan tetapkan burungnya tidak jatuh, saudara, bawa rudal apapun tidak akan jatuh. Tapi kalau Tuhan tetapkan burungnya jatuh, maka saudara bawa katapel. Kalau saudara tidak tahu katapel, namanya lain adalah fiti. Nah, kalau saudara fiti dia, lalu dia jatuh, nah itu berarti ada dalam ketetapan Tuhan. Berarti burung jatuh saja itu dalam ketetapan Tuhan. Hal-hal yang kecil semuanya. Orang membuang undi, tapi keputusan datang daripada Tuhan. Terlalu banyak ayat yang bisa dipakai membuktikan itu. Nah, kalau begitu sekarang kita berpikir, kalau memang segala sesuatu ditetapkan oleh Tuhan, lalu bagaimana dengan terjadinya dosa di dalam sejarah? Apakah Tuhan tetapkan itu? Kalau kita mengatakan tidak, berarti kita harus mengatakan bahwa semua ditetapkan oleh Tuhan kecuali satu. Tetapi saudara, mari kita perhatikan bahwa dalam kenyataannya, misalnya Adamnya jatuh dalam dosa, itu ada 3 kemungkinan. Pertama, Allah tidak merencanakan apa-apa. Allah tidak merencanakan Adam jatuh. Allah juga tidak merencanakan Adam tidak jatuh. Allah tidak merencanakan Adam berdosa. Allah juga tidak merencanakan Adam tidak berdosa. Nah, pikirkan ini. Bisakah Allah itu hidup tanpa satu perencanaan pada satu peristiwa? Bisakah saudara membayangkan ada Allah yang dalam satu kasus tidak rencana apa-apa? Saudara, Allah menetapkan segala sesuatu, tidak mungkin dia melakukan sesuatu tanpa satu rencana. Termasuk rencana Adam. Tidak bisa dia tidak merencanakan kejatuhan atau tidak merencanakan kejatuhan pada saat yang bersamaan. Kemungkinan kedua adalah Allah mempunyai rencana supaya Adam tidak jatuh. Allah mempunyai rencana bahwa Adam tidak jatuh. Tapi toh pada akhirnya Adam jatuh. Allah tidak merencanakan Adam berdosa. Tapi toh pada akhirnya Adam berdosa. Berarti Tuhannya mempunyai rencana begini, Tuhannya rencananya lurus, ternyata Adamnya jadi bengkok. Tuhannya merencanakan ke kiri, ternyata ke kanan. Berarti rencana Tuhan gagal. Saudara pikir, mungkinkah rencana Tuhan gagal? Bisakah Tuhan merencanakan sesuatu ke kiri, tapi hasilnya ke kanan? Bisakah Tuhan merencanakan lurus, tapi ternyata hasilnya bengkok? Itu penghinaan kepada Tuhan. Di dalam ayat Alkitab banyak, rencana Tuhan, apa yang Tuhan tetapkan, pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Maka sekarang tinggal satu kemungkinan. Memang Tuhan menetapkan akan terjadi dosa. Tuhan menetapkan akan terjadi dosa. Dan dosa memang terjadi. Jadi apa yang terjadi pada Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa, itu memang ada di dalam perencanaan Tuhan. Dan karena itu Tuhan rencanakan, maka terjadi demikian. Pada saat terjadi demikian, itu sesuai dengan ketetapan Tuhan. Mana pilihan saudara? Pilihan pertama, Allah tidak punya rencana apa-apa. Pilihan kedua, Allah rencana lain, yang terjadi lain. Pilihan ketiga, Allah memang merencanakan itu, dan pada akhirnya kenyataannya sesuai dengan rencana Allah. Saudara pilih mana? Kalau saudara pilih pertama, saudara menghina Allah. Karena masa Allah tidak punya rencana apa-apa? Kalau saudara pilih kedua, juga saudara menghina Allah. Masa Allah rencana kok bisa gagal? Karena itu saya pilih yang ketiga. Memang kejatuhan manusia dalam dosa itu ada di dalam ketetapan Tuhan Allah. Sehingga segala sesuatu jalannya sejarah itu sesuai dengan ketetapan Tuhan Allah. Tapi mungkin saudara lalu berpikir, masa Tuhan menetapkan dosa? Bukankah Tuhan kudus? Bukankah Tuhan suci? Memang Tuhan kudus dan Tuhan suci. Dan karena itu, maka di dalam pelaksanaan, tapi kalau begitu apa bisa dikatakan Tuhan sumber dosa? Tidak bisa. Kenapa? Karena biarpun Tuhan menetapkan dosa, tapi pada saat dosa itu terjadi, Tuhan tidak pernah paksa orang berbuat dosa.
Maka di sini tadi saudara bertanya, apakah itu terjadi karena ditakdirkan atau karena pilihan? Saya bilang dua-dua. Kenapa? Karena kalau Tuhan menetapkan sesuatu, bukan berarti Adam tidak mau berdosa, tapi Tuhan paksa. Karena Tuhan sudah tetapkan, saya paksa kamu berbuat dosa. Tidak demikian. Kalau Tuhan menetapkan segala sesuatu, termasuk Tuhan menetapkan kejatuhan, pada saat Adamnya memakan buah larangan Tuhan itu, Adamnya melakukannya dengan keinginannya sendiri. Karena itu adalah pilihan Adam. Tapi pada saat Adam memilih itu, tanpa Adam sadari, pilihannya telah sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan. Jadi di sini, apakah itu kejatuhan itu ditetapkan oleh Tuhan? Ya. Tetapi apakah itu pilihan Adam? Ya juga. Karena manusia tidak diciptakan sebagai robot. Jadi di sini kita bisa lihat ketetapan jalan sesuai dengan pilihan manusia. Misalnya, Yudas. Apakah Yudas sudah ditetapkan untuk menjual Yesus? Ya, Yudas sudah ditetapkan untuk menjual Yesus. Tapi saudara, Yudas jual Yesus itu dosa atau tidak? Dosa kan? Tapi ditetapkan oleh Tuhan. Tapi pada saat Yudas menjual Yesus, Tuhan tidak paksa dia untuk jual Yesus. Yudas tidak bilang, saya tidak mau jual Yesus, tapi ya terpaksa sudah ditetapkan, jadi mau bilang apa? Tidak bisa begitu. Kalau Tuhan tetapkan Yudas jual Yesus, Yudas dengan keinginannya sendiri, dia memilih untuk menjual Yesus. Ya. Juga kalau saudara baca dalam Kisah pasal 4, di mana berkumpul Pontius Pilatus, Herodes, dan semua orang-orang Israel itu melawan hambamu Yesus yang engkau urapi. Tapi untuk melaksanakan kehendak yang engkau tetapkan sejak semula. Itu dosa memang. Tuhan menentukan itu, merancangkan itu. Tapi pada saat itu terjadi, manusianya dengan kebebasannya sendiri memilih melakukan itu. Jadi ketetapan Tuhan tidak bertentangan dengan kebebasan manusia.